Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala nikmatnya, sehingga pada saat ini kita tetap masih bisa untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai ibadah sehingga menjadi bekal kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang ilmu tasawuf dari beberapa pendapat ulama dan juga terkait jenis-jenis daripada ilmu tasawuf sebagai bentuk tugas kami dalam melaksanakan ujian akhir semester di mata kuliah ilmu tasawuf. Baiklah, sahabat sekalian, tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah mensucikan hati, tazkiyatul qulub, yaitu mensucikan hati, melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan cara berkhalwat, dengan cara menyendiri daripada keramaian, berkhalwat, beribadah kepada Allah, dan dengan cara bertaubah, yaitu bertaubat kepada Allah, serta dengan cara berusaha untuk ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut Al-Imam Al-Junaidi berpendapat bahwa tasawuf adalah sebuah kegiatan juga tazkiyatul qulub, yaitu membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan yang lainnya sangat positif, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberi nasihat kepada semua orang, memegang dengan erat janji kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengikuti contoh yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadanya. Kemudian menurut Syekh Ibnu Ajibah berpendapat bahwa tasawuf adalah ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat dengan Tuhannya melalui pensucian rohani, melalui tazkiyatul qulub, dan mempermanisnya dengan amal-amal saleh. Jalan tasawuf yang pertama yaitu dengan ilmu, kemudian dilanjutkan dengan amal, dan yang terakhir adalah karunia ilahi. Yang terakhir berpandangan juga mengenai tasawuf. Menurut H.M. Amin Syukur berpendapat, tasawuf adalah latihan dengan kesungguhan untuk membersihkan hati, mempertinggi iman, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala perhatiannya hanya tertuju lillahi ta'ala, semata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya, tasawuf itu adalah tazkiyatul qulub. Yang pertama itu adalah mensucikan hati, kemudian menghiasi dengan keindahan-keindahan, sehingga sangat mudah untuk mencapai kesucian hati, kebersihan hati, ikhlas dalam melakukan segala amal ibadah yang dilakukan. Kemudian ada beberapa jenis-jenis daripada ilmu tasawuf. Di antaranya adalah tasawuf falsafi. Yang dimaksud tasawuf falsafi adalah pendekatan rasio, sebab tasawuf jenis ini menggunakan bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filosof, seperti filsafat tentang Tuhan, filsafat tentang manusia, dan hubungan antara keduanya, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah,
semisal dengan melakukan berzikir, melakukan bacaan-bacaan aurat secara teratur, secara mudawamah, mulazamah, istiqamah, senantiasa berzikir, membaca aurat, yang selanjutnya menjadi bagian dari suatu tarekat, menjadi bagian kebiasaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah bentuk tasawuf yang menerapkan pendekatan takhalli, yaitu pembebasan dari sifat-sifat tercela. Yaitu melakukan takhalli, tahap pertama adalah takhalli, membersihkan hati, mengosongkan hati dari semua sifat-sifat tercela, dikosongkan dari sifat riya, dikosongkan dari sifat sombong, dikosongkan dari sifat hasud, dengki, dikosongkan dari sifat pemarah, dikosongkan dari sifat segala-segala kerendahan, dikosongkan dari hati. At-takhalli 'anil madhmumat, yaitu mengkosongkan dari semua sifat-sifat yang tercela. Kemudian setelah kosong dari semua sifat tercela, maka diganti dengan at-tahalli, yaitu menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. At-tahalli bil mahmudah, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian selanjutnya setelah takhalli, mengosongkan dari sifat madhmumah, sifat yang buruk, kemudian diisi dengan tahalli, dengan sifat-sifat yang indah, maka sampailah kepada tahap berikutnya, yaitu tajalli, yaitu penghayatan rasa ketuhanan, yaitu penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya sudah kosong dari semua sifat-sifat mazmumah, sifat tercelah, maka disitulah hatinya akan terisi dengan sifat-sifat yang indah. Disitulah akan mudah untuk melakukan penghayatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahaan Allah untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Tasawuf jenis ini berfokus pada perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Sebagai contoh, menghindari perilaku tercela, menghindari hal-hal yang mazmumah yang dicela, sambil mewujudkan perilaku terpuji yang mahmudah. Yang awalnya kita riya, kita ingin dipuji, ingin disanjung daripada manusia, lalu kita hilangkan, kita hapus, kita kosongkan, kita isi dengan sifat ikhlas, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir sebagai pamungkas adalah peran tasawuf dalam kehidupan adalah, terlebih saat ini kita hidup di zaman yang mana fitnah sudah di mana-mana, sehingga untuk mensucikan hati tantangannya lebih berat dari zaman-zaman dahulu. Akan tetapi kondisi saat ini bukan berarti kita menyerah, kita mengalah untuk tidak melakukan tasawuf, untuk tidak melakukan hal-hal tahapan untuk mensucikan hati kita. Kita tetap berusaha untuk mensucikan hati kita dari sifat-sifat mazmumah, dari segala macam dosa, sehingga hidup yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan segala macam godaan, bisa kita jalani dengan baik, tentunya bisa mendapat dan meraih ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, sehingga kelak kita menjadi orang yang selamat di dunia serta selamat di akhirat kelak. Itulah kehidupan yang ideal, kehidupan yang bermakna bagi dunia kita dan berarti bagi akhirat kelak kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa Al-Fikri sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.